Dari suara gudung tadi tuh terdengar seolah ada benda besar yang jatuh tercebur ke dalam sungai. Tapi pas jaraknya sudah semakin dekat, Wak, Nita semakin keheranan karena dia melihat arus sungai itu. Nah, dia tenang. Nyebut lagi si Nita di situ, astagfirullahalazim, apalagi ini? Setan usil lagi kah ini? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, jadi sekarang udah masuk malam Jumat lagi, ya kan? Itu tandanya aku hadir kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa yang tanpa terasa malam ini udah sampai di part 152. Nah, kisah horor yang akan aku sampaikan ke kalian ini, Wak, bercerita tentang sepasang suami istri yang mendapatkan gangguan mistis selama tinggal di sebuah rumah kontrakan lagi nih. Tapi gangguan yang mereka alami ini sebenarnya bukan penampakan menyeramkan, wah, macam di KW-KW sebelumnya, enggak, Wak. Melainkan gangguan yang mereka alami adalah berupa gangguan serangkaian peristiwa memilukan yang sangat-sangat menyayat hati. Dimana pada saat itu Wawa kita ini beberapa kali dinyatakan positif hamil, tapi entah kenapa selalu ada aja yang mengganggu kehamilannya itu, Wak. Sampai akhirnya mereka berdua ini mendapatkan informasi mencengangkan yang mengatakan bahwa gangguan tersebut konon ada kaitannya dengan rumah kontrakan yang sedang mereka tempati ini. Nah, penasaran guys sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Nita dari Pasuruan, Jawa Timur. Halo Nita. Nah, jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2010 lalu ketika Nita ini baru saja menikah dengan suaminya yang bernama Dimas. Saat itu, Wak, setelah mereka menikah, mereka ini sempat tinggal sementara di rumah orang tuanya Dimas, which is mertuanya Nita. Terus selang 3 bulan kemudian, tiba-tiba Dimas ini mengajak Nita untuk pindah rumah, Wak. Katanya ya biar mereka bisa memulai hidup baru gitulah sebagai sepasang suami istri, ya kan. Nah, mendengar ajakan Dimas suaminya ini, tentu ya Nita pun nanya, emang kalau kita pindah rumah kita mau pindah kemana, Mas? Kan kita belum punya rumah sendiri gitu kan. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Nita, Dimas ini sudah sejak lama mencari informasi tentang kontrakan siap huni. Dan di waktu ketika Dimas mengajak Nita ini untuk pindah, tepat pada saat itulah Dimas ini sudah menemukan rumah yang menurutnya cocok untuk mereka tinggali berdua, Wak. Jadi Dimas ini dalam diam sudah mencari rumah kontrakan baru gitu loh, tanpa konsultasi sama istrinya dulu. Dimas bilang di situ sama Nita, kan Mas udah nemu kok deh rumah yang cocok, besar, dan lokasinya juga nggak jauh kok dari rumah mama, katanya. Jadi walaupun kita nanti udah tinggal berdua aja, kita masih bisa jengukin orang tua karena memang kan jaraknya deket, kata si Mas Dimas. Sebetulnya Nita ini belum pernah, Wak, melihat rumah yang akan mereka tinggali ini secara langsung, karena kan selama ini Dimas yang nyari informasi kontrakan ini sendirian kan, Wak. Tapi karena pada saat itu Nita melihat Dimas ini sangat antusias mengajaknya pindah rumah,